I was down but now I'm up. I was down but now I'm up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa program studi pariwisata syariah IAIN Parepare. Saya Alfitra Maharani. Saya Pahita. Saya Arifah Samia. Saya Nasrian Muhajir. Dan saya Siti Maisyarah. Sekarang kami sedang berada di salah satu destinasi wisata di Kabupaten Sopeng, tepatnya yaitu Rumah Adat Sao Mario. Di tempat ini terdapat 4 rumah adat dari Sulawesi Selatan, yaitu Rumah Adat Bugis, Rumah Adat Toraja, Rumah Adat Makassar, Rumah Adat Toraja. Yuk ikuti keseruan kami, yuk. Sebelum masuk, pengunjung harus membayar tiket masuk sebesar Rp5.000 untuk hari biasa dan Rp10.000 untuk kunjungan akhir pekan. Teman-teman, perlu diketahui, Rumah Adat Sao Mario adalah rumah adat dan kawasan wisata budaya yang terletak di Kelurahan Manurang Salo, Mario Riawa, Sopeng, yang berada di sebelah barat Kelurahan Manurang Salo di atas tanah seluas 12 hektar. Rumah Adat Sao Mario ini didirikan oleh Profesor Andi Mustari pada tahun 1989 dan dikelola oleh Andi Mapasesu. Kawasan wisata ini memiliki fasilitas lengkap, termasuk area parkir luas, toilet, warung penjual makanan, dan penginapan dengan harga variatif sesuai fasilitas. Pengunjung dapat menikmati berbagai aktivitas dalam satu lokasi. Adapun beberapa fasilitas tambahan yang tersedia di tempat wisata Sao Mario, diantaranya itu terdapat tempat duduk, lalu musola di samping kirinya yang ramah bagi wisatawan muslim untuk menunaikan ibadah. Wah, ternyata rumah adat ini memiliki bentuk seperti sebuah kompleks yang di dalamnya terdapat beberapa miniatur rumah adat dari daerah lain di Sulawesi Selatan, termasuk rumah adat suku Bugis, suku Mandar, suku Makassar, serta rumah adat suku Toraja. Rumah adat Bugis atau disebut Sao Mario memiliki arsitektur yang khas Bugis dengan 100 tiang penyangga yang menyangga di bagian dasar bangunan. Rumah ini juga dikenal dengan sebutan bola seratu dalam bahasa Bugis. Pada umumnya, rumah adat dari suku Bugis memang memiliki desain rumah panggung dan mempunyai tiang-tiang penyangga yang terletak di bagian dasar bangunannya. Hal ini juga biasanya dilihat dari rumah-rumah penduduk suku Bugis yang berbentuk rumah panggung dan memiliki tiang penyangga yang umumnya berjumlah antara 17-20 tiang loh. Jumlah tiang biasanya berdasarkan pada status sosial si pemilik rumah. Semakin tinggi statusnya, maka semakin banyak tiang penyangga yang digunakan. Terdapat pula Mapadendang yang merupakan karya seni tradisional sebagai ritual adat budaya yang disakralkan. Mapadendang ini tepat di depan rumah adat Bugis ini loh. Terdapat pula rumah adat bergaya arsitektur Mandar yang bernama Boyang Mario. Sebelum memasuki rumah adat suku Mandar Sao Mario, kita menggunakan sarung berwarna kuning terlebih dahulu. Ini sebagai bentuk adat dari suku Mandar tersebut. Secara umum, rumah adat ini difungsikan sebagai museum tempat menyimpan barang-barang antik yang bernilai tinggi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Barang antik yang disimpan di museum ini seperti kursi antik, meja antik, dan berbagai jenis batu permata.
juga terdapat benda-benda pusaka yang berasal dari seluruh provinsi di Indonesia. Selain itu, di museum ini juga disimpan peninggalan beberapa kerajaan dan macam-macam senjata tajam, seperti badik, parang, dan keris. Selanjutnya, terdapat miniatur rumah adat Makassar yang bernama Balla Mario. Arsitektur rumah adat ini mirip-mirip dengan rumah adat lainnya. Rumah adat Sao Mario juga memiliki miniatur rumah adat Toraja yang bernama Tongkonan Mario. Ornamen rumah tongkonan berupa tanduk kerbau serta 4 warna dasar, yaitu hitam, merah, kuning, dan putih, yang mewakili kepercayaan asli Toraja, Aluk Todolo. Tiap warna yang digunakan melambangkan hal-hal yang berbeda. Terdapat rumah tongkonan kecil masing-masing di sisi kanan dan sisi kirinya. Meskipun berada di kawasan yang sama, rumah adat ini sengaja dibagi ke dalam beberapa bangunan agar adat asli rumah adat Bugis Sopeng tidak bercampur dengan rumah adat daerah lainnya. Teman-teman, di sini pengunjung dapat mempelajari budaya suku Bugis dan berbagai jenis rumah adat khas suku lainnya di Indonesia. Dengan mempromosikan rumah adat Sao Mario sebagai destinasi wisata budaya yang unik dan lengkap, pengunjung dapat menikmati berbagai aktivitas dan belajar tentang budaya Indonesia dalam lingkungan yang menarik. Promosi dalam pariwisata budaya memiliki tujuan utama untuk mempengaruhi audiens target agar melakukan perjalanan wisata ke daerah yang dipromosikan. Strategi promosi yang efektif meliputi periklanan, publisitas, penjualan personal, promosi penjualan, dan pemasaran dari mulut ke mulut. Pengembangan pariwisata budaya dapat dilakukan dengan mengintegrasikan daya tarik artefak dan warisan-warisan penting kebudayaan dengan sistem nilai, pemikiran, dan kepercayaan yang ada di baliknya. Penggunaan media sosial dapat menjadi sarana promosi yang efektif. Masyarakat lokal dapat berperan aktif dalam mempromosikan pariwisata budaya melalui media sosial, menampilkan para perajin atau pelaku usaha lokal seperti penenun, perupa, penari, dan pemusik tradisional, pengelola makanan lokal, dan sebagainya. Berikut beberapa cara efektif dalam menggunakan media promosi untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. Yang pertama, memanfaatkan fitur iklan di media sosial. Yang kedua, buatlah konten yang berhubungan dengan tempat wisata, seperti membahas spot-spot wisata dan keindahan pemandangan sekitar. Yang ketiga, menggunakan media cetak, elektronik, dan modern. Kerjasama dengan travel agent dan instansi terkait juga dapat membantu meningkatkan promosi. Nah, itulah sedikit penjelasan mengenai rumah adat Sao Mario dan promosi produk.
Pariwisata Budaya. Bagaimana teman-teman dengan perjalanan kami hari ini? Seru kan? Apakah destinasi ini worth it untuk dikunjungi dengan harga 10.000? Terima kasih telah menonton perjalanan kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman yang menonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dadah!